Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Setrum Ngerenyet Channel. Ya, kita untuk kali ini membahas tentang kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar yang banyak dijumpai di alat-alat elektronika ya teman-teman. Bagaimana cara menentukan apakah kapasitor nonpolar ini masih bagus atau sudah jelek? Kita langsung aja cek pada ampermeter ya teman-teman. Untuk kapasitor nonpolar, kalau dikali 1 kali 10 atau kali 100 kali 1 kilo itu tidak akan terdeteksi ya. Ini ampermeternya harus yang mempunyai fasilitas mikro. Kalau analog harus mempunyai fasilitas mikro seperti ini ya, seperti ini. Kalau nggak ada fasilitas seperti ini susah untuk mendeteksinya. Soalnya kalau kali 1 kilo kali 100 itu kita coba ya, tetap nggak akan bergerak. Ini kayak kapasitor mati aja, padahal ini bagus. Ini juga sama. Kali 1 kilo juga sama. Pernah saya tertipu waktu memperbaiki pesawat TV tabung ya. Dulu belum punya ampermeter yang jenis ini, Sanwa. Yang jenis ini Sanwa asli Jepang. Saya mengukur menggunakan meter ini. Kenapa kapasitornya nggak gerak gitu? Nggak gerak, apakah masih bagus atau mungkin perkiraannya, tebak-tebakan itu bagus. Lalu saya pasang lagi, pas dinyalakan TV-nya horizontalnya jebol terus. Playbacknya udah diganti, berhubung ampermeter yang enggak ada fasilitasan mikro, jadi saya ketipu sama kapasitor ini. Kebetulan dulu belum punya ampermeter digital. Nah sekarang oh iya, para ini kesiniin dulu ke mikro ya, lalu kita ukur. Nah kan gerak kembali ke 0 ya. Ini tandanya kapasitor bagus. Ini bagus kapasitornya. Nah kan gerak. Ini juga coba ya. Nah bagus kan, bergerak. Coba kalau misalnya kali 1 kilo, ini bingung teman-teman.
pasti nyangkanya ini bagus, padahal belum tentu ya. Kalau kapasitor ya harus gerak walaupun non polar juga, tapi pengukurannya harus di mikro, dan apometer yang ada fasilitasan mikronya harus Sanwa yang asli Jepang, atau apometer lain juga sih mungkin ada ya. Kalau teman-teman mau beli yang agak murahan, tapi harus ada kapasitor, ada ini kapasitor mikronya. Nah sini ini untuk ngecek non polar, kapasitor non polar yang kayak gini ya, biar pas waktu servis elektronik nggak kejebak. Nah, ini sering terjadi di bagian horizontal kalau di TV tabung ya, kapasitornya mati, transistor horizontalnya dibol terus. Playback juga sih bisa, banyak kemungkinan sih, tapi ini untuk memastikan kerusakan. Nah kan kalau di mikro pak, di probnya ini kedeteksi ya yang non polar, mungkin bisa dipahami teman-teman ya. Intinya sih ini cara pengecekan bagus tidaknya kapasitor. Untuk selanjutnya setelah kapasitor kita membahas yaitu terapo. Ini terapo bekas ya teman-teman, diambil cabutan dari power ampli yang nggak kepake. Ini 3 ampere kayaknya teman-teman. Ini ampernya udah nggak ada tulisannya. Gunanya terapo itu adalah untuk menurunkan tegangan. Nah di sini biasanya kan kalau tegangan PLN 220 ya, berarti kabel AC-nya, kabel AC input dari colokan tuh ini ke sini, lalu diturunkan tegangannya menjadi bisa 12 volt. Ini 12 volt, ini 18 terserah mau yang mana. Ini 30, ini 25, 30. Ini biasanya untuk power ampli. Kalau misalnya ini jenis CT ya, CT ini tulisannya CT 12, 13. Ada juga kalau trafo engkel. Kalau trafo engkel di sini 0, sini 0, dari mulai 6, 12 sampai. Kalau trafo engkel biasanya untuk power supply yang untuk DC 12 volt kayak ya banyak sih kegunaannya. Untuk radio bisa di power di tip dulu, tip deck biasanya single ya teman-teman. Kalau misalnya ini 220, di sini keluarannya murni 0 12 volt, jadi nggak ada pilihan-pilihan seperti ini. Nah, mengapa saya bikin video tentang dasar-dasar elektronika di sini? Sebelum terjun ke dunia elektronik ya, langkah awal kita harus memahami
dasar komponen, jenis komponen-komponennya. Jadi tidak langsung ukur sana ukur sini, tapi ini maksudnya komponennya untuk apa. Nah, di sini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman pemula yang baru belajar elektronika. Saya bikinkan video-video, mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Ini disebut trapo step down ya teman-teman. Step down berarti penurun tegangan. Ada juga sih trapo step up, banyak gitu. OT, output trapo, jenis-jenisnya banyak. Ini yang saya contohkan jenis trapo step down ya, untuk menurunkan tegangan dari 220 ke 12 volt, 30 volt. Nah, ini kan ini 12 volt tapi harusnya masih AC. Nah, untuk menjadi DC ya kita butuh yang namanya dioda yaitu untuk penyearah menjadi DC. Penyearah misalnya 12, ini ambil 12, kita arahkan ke dioda menjadi 12 volt DC. Nah, jangan lupa pakai kapasitor buat filternya. Kalau untuk power supply 12 volt DC. Ya, mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, menambah ilmu, ya silahkan like dan komen, dan jangan lupa subscribe untuk bisa video ini atau channel ini berkembang selanjutnya, dan gak bosan saya mengupload tentang elektronika. Gak bosan-bosannya, karena mungkin video ini akan bermanfaat di masa depan teman-teman yang mau belajar elektronika. Terima kasih.